Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Di masa PPKM ini, yuk saudara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Bahkan kita tetap bisa menjadi Kristus bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Hal terutama dan terpenting saat ini adalah segera mendapatkan vaksin. Ayo, jangan terbiasa menunda. Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Mari bantu pemerintah kita memulihkan negeri ini dengan ikut program vaksinasi COVID-19. Dan tahukah saudara, saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan, dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa, pujian, dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Trubka Hiwis atau Bapak Apit. Bagi para remaja KKS Grogol, yuk hadiri pertemuan gemit kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Dan bukankah ini juga sesuai dengan tema gereja kita di tahun 2021, yaitu The Year of Moving Forward Together? Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata dengan tema True Freedom. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604 283 3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Shalom. Shalom. Senang sekali kita berjumpa lagi di ibadah live streaming GKS FBC. Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan luar biasa. Amen. Dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Saudara, masalah boleh ada. Situasi sulit boleh ada. Tapi tidak ada alasan untuk kita tidak menyembah memuji Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak
mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh-sungguh teramat baik, saudara. Amin. Mari kita mau berikan pujian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Karena Dia sungguh baik buat kita. Amin. Amin. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin Tuhan. Engkau Raja kami Tuhan. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari saudara katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Angkat tanganmu saudara. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ku puji, Sembah, ku puji, sembah. Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, Sembah, ku puji, sembah. Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sungguh luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan, kami sadar Tuhan, bahwa segala apa yang kami miliki ini Tuhan, semuanya berasal daripada. Kami mau beri persembahan kami yang lebih lagi yang terbaik buat Engkau. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan
persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadiratmu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki
Kau baik, Kau baik Tuhan, Kau baik. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus, not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus, not turning back, 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 not turning back. Benar Tuhan, kami mau akui pagi hari ini, kami butuh Engkau, karena Engkau segalanya buat kami. Saudara, siapkan hatimu lebih lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang terkasih di GKS Grogol, dimanapun Anda berada dalam ibadah online pada hari ini. Mari sama-sama kita akan memulainya dengan doa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami yang lemah, akan menyembuhkan kami yang sakit.
Bahkan firman-Mu sanggup membuka jalan bagi kami yang sedang mengalami jalan buntu. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman ini, biar hanya nama Engkau saja Bapa yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema tahunan Moving Forward Together, atau kita mau melangkah bersama-sama. Dalam hal ini tentu bukan hanya jemaat, tetapi juga bersama-sama dengan Tuhan. Dan pada saat ini saya mengambil subtema Yesus Gembala yang Baik. Sebagai bacaan firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Gembala yang baik. Ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, dan membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang berbahagia tentu pada saat ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukannya. Kalau Tuhan adalah gembala yang baik, maka kita mesti memahami bahwa posisi kita adalah domba, kita bukan gembala. Dan kalau kita adalah domba, maka kita mengerti domba adalah binatang yang lemah. Maka dari itu seringkali dimangsa oleh binatang buas. Domba, binatang yang lemah, tidak mempunyai penglihatan yang jauh. Asal sudah ngelihat yang hijau-hijau nggak sabar, terabas terus, nggak taunya ada jurang, terperosok, dan pada akhirnya kita bisa terjebak, tidak bisa keluar. Domba yang berbulu lebat, tapi kalau dia sudah kena hujan, keberatan dengan tubuhnya. Dan kalau dia sampai celentang, kalau tidak ditolong, tidak bisa jalan. Tapi untung walaupun kita domba, diumpamakan binatang yang lemah, tapi gembala kita kuat. Gembala kita hebat, dan kita bersyukur itu cukup buat kita. Dulu saya pernah menjadi guru sekolah minggu, dan salah satu kelas yang diajar oleh teman saya, gurunya kemudian cerita, dia berkata, ya minggu depan ayat hafalan buat di kelas saya kasih tugas ke anak-anak. Sementara anak-anak menyiapkan catatan, bertanya, Ci, apa ayatnya? Kemudian teman saya ini berkata, hafalan buat minggu depan itu Mazmur 23. Ayat berapa, Ci? Teman saya berkata kepada anak-anak, iya semua 6 ayat, mana mungkin, mana bisa. Tapi cicinya berkata, ya harus dicicil 1 hari 1 ayat. Pasti bisa, dan buat yang bisa, minggu depan Cici akan kasih hadiah. Waduh, anak-anak rupanya terdorong saudara dengan hadiah. Mereka siapkan jauh-jauh hari. Nah pada harinya kemudian saya tunggu, mau dengar cerita nih, apakah betul seisi kelas itu bisa semuanya hafal 6 ayat saudara. Nah kemudian sahabat kita ini cerita, dia bilang memang kelas saya anaknya pinter-pinter. Satu anak bisa saudara, tapi tetap aja ada yang nggak bisa saudara. Sebut aja anak ini bernama Petrus, dan ketika Petrus dipanggil, dia sudah kelihatan tidak nyaman. Dia pelintir-pelintir jarinya, dia tengok ke kiri, tengok ke kanan, dan kemudian dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Dan dia mengucapkan kalimat yang sama, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23. Wah saudara, kelas sudah mulai berisik. Kenapa kok enggak maju-maju nih? Nah, rupanya Petrus mengerti setelah situasi itu sudah kurang baik buat dia. Lalu kemudian dia berkata, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur 23, itu cukup bagiku. Dan dia buru-buru lari ke tempat duduk saudara. Dan anak-anak menertawakan, memberikan sorak. Ya mungkin 1-2 orang mengejek. Tapi guru sekolah minggu ini, rekan kami berkata, sungguh
kalimat itu menjadi inspirasi buat saya. 6 ayat itu disimpulkan dengan satu kalimat. Kalau Tuhan adalah gembala kita, itu cukup bagi kita. Jadi kita nggak usah khawatir, cukup bagi kita. Saudara, izinkanlah dari bacaan kita ayat 7-10 ini ada 4 kebenaran yang akan jadi perenungan buat kita. Mari sama-sama kita akan lihat. Pada ayat yang ke-9 dari bacaan kita, akulah pintu, garis bawahi perkataan pintu. Ini adalah hal yang pertama, Yesus menghendaki kita percaya. Percaya adalah seperti sebuah pintu. Jadi pintu itu pasti dibuat untuk membuka dan menutup. Wahyu mengatakan dalam kitabnya bahwa kalau Tuhan menutup pintu, tidak ada yang bisa buka. Tapi kalau Tuhan buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Wow, pintu jadi penentu, bisa membuka dan menutup. Wow, Tuhan jadi penentu. Betul, kita mesti percaya karena Tuhan adalah penentu. Tidak ada yang bisa masuk surga di luar aku, kata Yesus. Wow, seorang pendeta yang namanya pendeta Arah Siahaan mengatakan, nabi banyak, rasul banyak, tapi juru selamat cuma satu. Dan juru selamat itu adalah Yesus. Wow, dia penentu. Tapi kan kita hidup masih di bumi ini, mungkin masih punya belasan tahun lagi. Sama, di bumi pun kalau Tuhan tutup berkat, kita nggak akan bisa dapat apa-apa. Tapi kalau di bumi Tuhan mau buka berkat, lalu kita nggak nyangka kita bisa selalu terima. Selalu ada. Selalu ada. Dan satu lagu mengatakan asal kita percaya, mujizat itu nyata. Ya betul, Yesus adalah pintu. Dia minta supaya kita percaya. Supaya apa? Supaya mujizat itu nyata dan kita alami. Apalagi di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita perlu mujizat. Orang berkata, apa itu mujizat? Wah, mungkin 1 Korintus pasal 2 membantu kita. Mujizat adalah apa yang kita nggak lihat, apa yang kita nggak dengar, apa yang tidak timbul dalam hati. Itu Tuhan sediakan, itu mujizat. Dan kita perlu mujizat di hari-hari ini. Tuhan adalah pintu, dan biasa kalau kita punya pintu, kita lengkapi dengan kunci. Anak saya kalau minta ditemani belajar, dia isi pekerjaan rumahnya, dia buat kuisnya, kemudian dia berkata, "Papa, ini udah nggak bisa lagi. Yuk kita lihat kuncinya." "Emang ada kuncinya?" "Ada, Pak." Kemudian dibukalah kuncinya dan kita mulai cocokkan. Kunci, betul, kunci. Kalau begitu Yesus adalah kunci, dia adalah jawaban. Banyak pertanyaan dalam kehidupan kita seputar pekerjaan ini gimana, seputar rumah tangga, aduh mau diapakan. Wah, yang lain lagi mungkin bergumul dengan penyakit, aduh apa ada obatnya dan sebagainya. Sementara IGD penuh, rumah sakit penuh. Wah, mengalami banyak kesulitan, kita banyak pertanyaan. Tapi sekali lagi, Yesus adalah jawaban. Bagaimana caranya, Pak? Tentu yang sederhana, kita berdoa. Karena Yesus hadir ketika namanya disebut. Kita membaca firman-Nya. Ketika firman-Nya kita baca, Yesus pun ada dalam firman-Nya itu. Tapi nggak semua orang mungkin bisa langsung dapat. Kita bisa bertanya kepada para rohaniwan. Karena mereka dipercaya oleh Tuhan menjadi kepanjangan untuk suaranya disampaikan kepada kita. Dan kita bisa mendapatkan jawaban. Nah, cuma bagian kita ketika sudah mendapatkan jawaban, jangan cari lagi di tempat lain, seolah-olah kita nggak percaya. Bagian kita adalah bagaimana mentaatinya. Yesus adalah pintu. Ingat, kalau Yesus adalah pintu, dia ada di gerbang di mana orang akan masuk. Jadi artinya segala sesuatu kalau Tuhan nggak izinkan, nggak boleh masuk. Banyak kejadian dalam kehidupan kita pun sama. Aduh, kenapa mesti ngalamin ini? Kenapa mesti alamin ini? Sekali lagi, itu atas pengetahuan Tuhan. Itu atas seizin Tuhan. Kok kenapa kalau seizin Tuhan saya mesti sakit? Kenapa kalau seizin Tuhan, kenapa saya mesti mengalami PHK? Lagi sekali, Allah bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kebenaran satu dan kebenaran lain tidak bisa dipisahkan. Semua saling berhubungan. Jadi jika sampai Tuhan izinkan sampai terjadi dan kita alami, pastikan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi pasti rancangan damai sejahtera yang membuat hari depan kita gilang gemilang. Saudara, hal yang kedua sama-sama kita akan perhatikan. Tadi hal yang pertama ya dikatakan akulah pintu, Yesus menghendaki kita percaya. Sekarang yang kedua, pada kalimat barang siapa masuk melalui aku. Jadi Yesus menghendaki kita masuk.
ke dalam kandang. Jadi hidup Kristen tidak bisa liar. Di mana gerejanya? Oh, aku sih banyak gereja. Siapa gembalamu? Aku nggak punya gembala. Gembalaku Yesus. Saudara, sebaiknya tidak demikian. Tapi kita mesti terhisap pada sebuah gereja lokal, di mana kita punya gembala. Ya, sosoknya tentu adalah manusia, tapi yang Tuhan percaya dan urapi. Di bagian yang kedua ini, Tuhan menghendaki kita masuk ke dalam kandang. Tadinya di luar, sekarang masuk, saudara. Nah, ketika kita masuk, tentu keadaan akan berubah. Ada pemimpin, ada mentor yang sudah siap menerima kita. Wah, di luar semau gue, tapi di dalam tidak bisa. Sadar atau tidak, kita adalah eklesia, orang-orang yang dulu dalam gelap dipindahkan ke dalam terang. Saya putuskan saya mau terhisap di sebuah gereja, maka saya juga akan ketemu dengan yang lain yang dari gelap dulu. Sekarang kita ada di tempat terang. Ya, terang, terang, betul terang. Dan firman Tuhan adalah terang. Di dalam kandang, di komunitas ada terang firman Tuhan. Ada terang Kristus, terang, betul terang. Kalau ada terang, kita tidak akan takut menghadapi kegelapan. Kalau ada terang, kita tidak akan kesasar. Kalau ada terang, kita akan sukacita. Dan pastikan terang membuat hidup kita lebih bergairah, lebih bergairah, lebih bergairah. Itulah suasana yang Tuhan janjikan di dalam kandang, di dalam komunitas, sesama anak-anak Tuhan. Kita mesti masuk ke dalam kandang karena gereja sesama anggotanya adalah keluarga di dalam Tuhan. Walaupun kita beda suku, walaupun kelahiran kita beda daerah, tetapi ketika kita sudah dalam satu gereja, kita adalah keluarga ilahi. Anak saya ketika akan sekolah di luar kota, maka kalimat saya adalah pertama tentu berdoa, tapi ketika sampai di sana cari gereja. Cari gereja. Ya, satu waktu saya mengantarkan anak saya untuk kuliah di ITB. Nah, dia yang masuk daftar. Wah, sesama orang tua saya di depan duduk aja, saudara. Nungguin lama sekali. Tiba-tiba beberapa mahasiswa dan mahasiswi melihat saya bolak-balik. Dan kemudian salah satu orang menghampiri saya. Bapak mengantarkan anaknya ya? Saya bilang betul. Siapa nama anaknya? Saya bilang Daniel. Oh, O-nya panjang, saudara. Iya, saya bilang gimana? Oh, berarti Bapak Kristen ya? Oh, rupanya dari nama dia bisa tahu itu anak Tuhan. Oh iya, saya bilang kami Kristen. Kamu siapa? Saya Sarah. Dari panggil Bapak jadi Om, tambah deket deh. Saya bilang Sarah, iya gimana? Begini Om, saya ini dari PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Daniel, supaya Daniel nanti kalau ada apa-apa bisa menghubungi kami. Wah, selembar dia berkata, ini alamat kami, pengurus. Selembar lagi dikasih, Om, ini informasi aja, tempat kos murah. Wah, ini informasi lagi Om, kalau andai kata jurusannya mana, jurusan mana hubungnya ini, PIC-nya ini. Saya bilang buat apa menghubungi mereka? Dia berkata, saya akan berikan buku-buku gratis. Wow, itu baru hari pertama. Tuhan mempertemukan kami dengan Sarah, ketua PMK-nya. Serasa kita punya keluarga baru. 2 hari kemudian saya sudah di Jakarta, anak saya tinggalkan di tempat kos. Tiba-tiba di tengah malam jam 11 dia telepon saya dan berkata, Papa bisa kesini enggak? Jakarta, Bandung, jauh sekali ini. Saya bilang, iya nak, ada apa? Aduh Papa, ada yang gedor-gedor kamar saya Pak. 3 orang Pak, tolong saya. Waduh, ini gimana Jakarta Bandung? Saya bilang, Daniel jangan bukakan pintu. Papa cobakan telepon Kak Sarah. Dan rupanya dia belum tidur. Saya bilang, Sarah ini Om Hendy. Iya Om, apa kabar Om? Shalom Om. Apa yang bisa dibantu? Saya bilang, Sarah, Daniel di Cisitu 2 nomor 13. Hari ini kedatangan orang yang tidak dia kenal, sedang menggedor pintu. Dan Daniel dalam ketakutan. Sarah, apakah engkau bisa bantu untuk bisa melihat Daniel? Siap Om. Cisitu 2 nomor 13 ya Om. Saya bilang betul. Saya meluncur ke sana Om. Nah, rupanya beberapa anak PMK naik sepeda motor menghampiri anak saya. Dan ketika sampai ternyata 3 orang itu saksi Yehova. Mereka sedang mencoba untuk bertemu dengan Daniel, mempengaruhi Daniel sebagai mahasiswa baru. Nah, ketika anak-anak PMK ini datang, mereka sudah saling kenal. Rupanya di sana ada kelompok-kelompok. Kelompok Katolik, kelompok Buddhis, kelompok Kristen. Nah, ini ada kelompok yang lain.
Nah, karena Sarah ini sedang mengambil S2, posisi dia lebih tinggi, lebih senior. Maka pada waktu dia bertanya, ngapain nih ke tempatnya Daniel? Bagi mereka ini mahasiswa baru, tapi buat Sarah enggak, ini adik saya, jangan ganggu. Dan mereka berkata ke Sarah, minta maaf. Kami tidak tahu. Sekali lagi minta maaf. Dan mereka langsung meninggalkan tempat itu. Wes, keluarga ilahi, gereja. Dan semasa 4 tahun hampir sampai dia menyelesaikan S1-nya, mereka akrab dengan teman-teman satu PMK. Tuhan menghendaki kita masuk karena gereja adalah satu sekolah. Jadi saat kita masuk dalam Tuhan, mungkin kita nggak tahu apa-apa. Ketika kita dengar, kita jadi tahu, oh yang kayak gini ya, oh yang kayak gini. Kita mungkin nggak ngerti, kita bisa bertanya, tambah banyak tahu. Tambah banyak tahu, kita menjadi pintar, saudara. Tapi apakah target hidup Kristen kita pintar? Saya pikir pintar itu baik. Tapi target hidup Kristen adalah kedewasaan. Kedewasaan. Ketika anak saya menyelesaikan TK di kota Semarang, kami tarik dia untuk ke Jakarta supaya bersatu dengan kita. Dan waktu itu hari pertama untuk sekolah di SD Penabur. Dan saya berkata kepada anak saya, Daniel, Papa siapkan supaya kamu hari ini masuk di kelas 1 SD Penabur. Wah, sudah seneng, saudara. Ya, tapi pada waktu sampai di sekolahan, anak-anak begitu banyak, orang tua begitu banyak, anak saya yang dari daerah. Dan dia sempat 3 tahun menemani omahnya di Semarang. Dia panik, saudara. Papa, Daniel nggak mau sekolah. Daniel nggak mau sekolah. Waduh, saya bilang ini hari pertama sekolah, kita tidak boleh pulang. Pokoknya nggak mau, pokoknya nggak mau. Pulang, pulang. Dan anak ini kemudian saya angkat dan saya gendong. Istri saya kemudian berkata, Pak, biar saya yang gendong. Papa urusin mobil aja. Saya bilang baik. Jadi saya taruh di pelukan mamanya, tapi anak ini berontak lebih kuat. Dan istri saya digigit pada bagian pundaknya. Istri saya teriak, Papa! Kemudian saya urungkan ke mobil, saya ganti gendong dan lanjutkan. Saudara, ketika sampai di ruang kelas, saya minta izin kepada ibu guru. Saya bilang, barang 3 hari izinkan saya menemani anak saya di dalam kelas. Oh, boleh Pak, nggak apa-apa. Oh ya udah. Hari pertama, kedua, ketiga sudah selesai. Dan dia mengatakan, Pak, minta maaf, orang tua udah nggak boleh lagi dalam kelas, tapi boleh di luar ruangan. Jadi kami dibolehkan masih berdiri di luar ruangan. Sesekali anak saya nengok, dia cukup tenang. Dia gelisah, dia nengok lagi, cukup tenang. Seminggu berlalu. Dan guru-guru berkata, Pak, karena sudah lewat waktunya, maka semua orang tua murid harus menunggu di bawah. Tidak boleh lagi ada di pelataran ruangan. Jadi kami mengerti, kami tidak bisa berdiri lagi di luar kelas. Kami tidak masuk ke dalam kelas. Dan kesempatan itu kami gunakan untuk pulang, saudara. Ketika mau pulang usai jam sekolah, kami baru jemput. Wah, ternyata teman saya, anak saya sudah punya teman cukup banyak, jadi dia nggak lagi khawatir seperti hari-hari pertama. Ya, SD sudah selesai. Tidak terasa, ya saya mesti mengantarkan dia SMP kelas 1. Jadi saya tuntun dia dari mobil menuju ke areal SMPK 5, saudara. Daripada waktu sampai di pintu gerbang, dia berkata, stop Pak, stop. Saya bilang, kenapa mesti stop? Lepas tangannya. Oh, rupanya dari tadi saya gandeng, saudara. Dia malu. Saya bilang, kenapa sih? Biasa juga digandeng. Nggak usah Pak, nggak usah. Lihat teman-teman yang lain nggak ada yang digandeng. Oh, ya udah saya lepas. Udah, Papa sampai di sini aja. Sekarang Papa pulang. Waduh, saya diusir, saudara. Jadi saya bilang, kamu bisa pilih kursi sendiri. Kau bisa ke kelas yang sudah ditunjukkan. Bisa Pak. Ya sudah, saya bilang, baik. Setelah SMP tidak terasa, itu pun selesai. Dan akhirnya SMA, itu pun selesai. Anak saya sekarang sudah menyelesaikan S2-nya. Bahkan sekarang sudah punya pacar. Ya, sepertinya kemana-mana nggak mau didamping. Ya, sudah bisa sendiri. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari sebuah sekolah?
kedewasaan. Saudara, mari hal yang ketiga. Tadi hal yang pertama, Yesus menginginkan kita percaya. Yang kedua, Yesus menginginkan supaya kita masuk ke dalam kandang. Karena dalam kandang itulah kita terus dibentuk, disempurnakan. Kita dibersihkan. Bagi yang terluka, tentu di kandang itu kita diobati. Hal yang ketiga pada bacaan, ia akan keluar menemukan padang rumput. Ini adalah hal yang ketiga. Yesus menghendaki kita keluar kandang. Jadi seenak-enaknya di gereja, seenak-enaknya menyembah, tapi ingat ibadah ada akhirnya. Semua mesti kembali ke rumah masing-masing. Ketika tiba besok hari harus kembali ke pekerjaannya masing-masing. Kita tidak bisa berkata, saya senang di sini, saya nggak mau kerja. Nggak bisa. Kita makhluk sosial. Kita mesti kerja mengembangkan talenta yang Tuhan kasih. Tapi Pak, kalau saya kerja di luar sana. Wow, saudara, kalau kita keluar dari kandang, kita berhadapan dengan angin keras, hujan besar, badai, bahkan mungkin lolongan binatang buas yang membuat kita takut tuh kalau di luar. Tapi kalau di dalam enak. Tapi hidup Kristen mesti menghadapi realita. Kita mesti berani keluar. Karena pada waktu kita keluarlah kita bisa menceritakan kabar baik dari apa yang kita alami di dalam. Bagi orang-orang yang masih ada di luar, kita bisa cerita. Karena hanya pada waktu kita di luarlah kita akan digembleng dengan berbagai macam tingkat kesulitan. Kalau tidak ada ujian, tidak ada naik kelas. MacArthur Douglas pernah berdoa bagi anaknya yang waktu itu kurang lebih umur 14 tahun. MacArthur Douglas berkata, ya Tuhan, biarlah anak-anakku hidup dalam banyak tantangan. Jadi dia berdoa supaya anak-anaknya hidup dalam banyak tantangan dan jauh dari kenyamanan. Wow, saudara. Agar mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan bisa menolong yang susah. Berapa banyak orang tua berdoa supaya anaknya banyak tantangan, supaya anaknya tidak mengalami kenyamanan. Saya pikir sedikit orang. Tapi MacArthur Douglas berkata, aku berdoa buat anak-anakku supaya mereka hidup banyak tantangan, jauh daripada kenyamanan, supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Wow, tangguh. Dan mereka bisa memaknai, menyelami kesusahan orang lain, dan bisa menjadi penolong bagi yang susah. Rupanya hidup nyaman menjadi godaan tersendiri, sehingga membuat kita hidup semakin egois. Itu sebabnya di luar kandang, ketika kesulitan demi kesulitan menempa hidup kita, semakin tangguh, semakin tangguh. Kita mungkin tidak menghendakinya, tapi kalau Tuhan menghendakinya, kita tidak bisa nolak. Apa bedanya passion dan panggilan? Beda tipis, saudara. Kalau passion itu maunya kita. Tapi kalau panggilan, itu maunya Tuhan. Ada banyak panggilan yang di luar passion kita. Dan Tuhan mau kita di situ. Ya, kembali ke kita, mau nurut nggak? Ya udah, saya putuskan saya nurut. Pasti kita akan melihat kemuliaannya dinyatakan. Kenapa? Karena panggilan Tuhan banyak, rencana kemuliaannya terkandung di situ. Saya mesti berangkat pelayanan misi ke Padang Sidimpuan. Dan waktu itu KKR hari pertama, petani dari perkebunan karet, kelapa sawit, mereka datang memenuhi tempat itu. Mereka datang saja sudah jam 8, saudara. Jadi ibadah itu berlarut-larut sampai jam 11. Dan setengah 12, kita buka altar call. Wah, banyak orang maju ke depan, tapi saya dahului seorang ibu yang sedang hamil. Mungkin sudah bulannya melahirkan. Dan kemudian saya menyapa dia, saya bilang, "Shalom Ibu, bolehkah saya tahu apa kebutuhan Ibu?" Dia berkata, "Pak Pendeta, ini saya mestinya udah lahir, tapi udah lewat 20 hari, Pak. Pak, tolonglah saya." Waduh, dia histeris menangis. Saya bilang, "Apa yang Ibu takuti?" "Operasi, Pak. Saya tidak mau dioperasi. Saya orang miskin, Pak. Tolong saya, Pak." Waduh, saudara, saya bukan dokter. Saya tidak mengerti medis. Tapi ini sudah terlanjur ada di ladang misi. Saya berkata kepada ibu itu, "Apakah ibu percaya Yesus Kristus sanggup membuat mukjizat?" "Percaya, Pak." "Apakah ibu sudah dibaptis?" "Sudah, Pak." Saya bilang, "Mari kita berdoa." Saya pegang tangannya dan kemudian saya angkat. Tangan satunya saya taruh di perut dia dan saya menimpali di luarnya. Dan kita berdoa.
Dan sesudah kita berdoa, saudara, saya berharap dia akan segera duduk di tempat jemaat. Saya berkata, "Ibu, sudah silahkan." Tapi apa, tiba-tiba saya tidak menyangka dia berkata, "Pak Pendeta." Saya bilang, "Iya, Bu. Tapi lahirnya kapan?" Waduh, waktu dia bertanya lahirnya kapan, saya seperti dihadapkan dengan suatu persoalan besar. Saya nggak boleh salah ngomong. Kalau salah ngomong bahaya, saudara. Tapi saya juga nggak punya konsep untuk menjawab. Spontanitas saya cuma berseru kepada Tuhan, "Tuhan, iya kapan ini?" Dia membutuhkan waktu. Kapan bisa melahirkan? Lalu tiba-tiba Roh Kudus menuntun saya dan kemudian menggerakkan lidah saya dan berkata, "Ibu, secepatnya. Secepatnya." Apakah ibu percaya? "Percaya, Pak. Secepatnya berarti besok ya, Pak ya." Saya bilang, "Amin. Angkat kedua tangan ibu." Dan waktu dia angkat tangan, saya berkata, "Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Lahir secepatnya." Dan ibu itu baru puas, kemudian dia duduk. Saudara, besok kami pagi-pagi sudah ke desa lain di Hurase mempersiapkan KKR lapangan. Dan Bapak Gembala kemudian berkata, "Pak Hendy, ada telepon dari luar buat Bapak. Tolong Pak, minta maaf diterima." "Oh iya," saya bilang. "Aduh, dari siapa ya? Apa dari Jakarta?" saya pikir. "Oh, ternyata ibu ini Pak Pendeta ya?" Saya bilang, "Iya." "Pak, cuma mau kasih kabar, saya udah melahirkan, Pak." Waduh, puji Tuhan. "Jam berapa ibu melahirkan?" "Kan tadi malam habis KKR jam 12, Pak. Saya lahir jam 4. "Hah? Butuh waktu 4 jam saja." Saya bilang, "Bagaimana prosesnya?" "Normal, Pak. Normal, Pak. Puji Tuhan, Pak. Mampir ya, Pak ya. Mampir ya, Pak." Saya bilang, "Saya usahakan." Saudara, 4 jam saja, menunggu 20 hari. Tapi Tuhan sentuh, Tuhan buat mujizat. Hanya untuk menunggu 4 jam. Saya sempat menengok, tapi ternyata saya meleset. Ibu ini sudah pulang dari rumah sakit. Cepat sekali. Tugas pelayanan di sekitar Padang Sidimpuan sudah selesai. Dan saya diantarkan ke Sibolga, ke lapangan terbang Pinang Suri. Ada cuaca yang tidak terlalu baik sehingga penerbangan kami tertunda. Kami sedang menunggu. Tapi tiba-tiba Bapak Gembala berkata, "Pak, Ibu, ini telepon Bapak lagi." "Oh iya," saya bilang. "Iya Bu, shalom Bu. Pak Pendeta sudah mau pulang ke Jakarta ya?" Saya bilang, "Iya." "Pak, jangan naik pesawat dulu." Saya bilang, Belum. "Gimana Bu?" "Ini loh Pak, anak belum ada namanya Pak. Tolong dikasih nama Pak." Wow. Konon kalau di kampung seperti itu, mereka ingin ada sesuatu yang ditinggalkan seorang hamba Tuhan. Ketika mendoakan anak, ketika membaptis anak, atau ketika melakukan sesuatu yang berkesan, minta supaya nama itu dari saya. Saya bilang, "Baik, tadi pagi saya membaca kitab Titus, jadi kasih nama anak ini Titus." "Baik Pak, kalau begitu Pak, saya kasih nama Titus." Setelah 2 tahun kemudian saya melayani kembali di Padang Sidimpuan. Dan ibu ini berlari kecil ke arah depan dan berkata, "Bapak, ini Titus yang Bapak pernah doakan." Saudara, hidup ini seperti mimpi. Apa yang tidak mungkin buat kita semua mungkin bagi Tuhan. Tapi asal kita berani keluar, kita bisa melihat mujizat, perkara-perkara yang besar. Hal yang terakhir, saudara, pada bacaan kita masih dalam ayat yang ke-9, ia akan masuk dan keluar. Jadi kalau tadi yang pertama Yesus menghendaki agar kita percaya, yang kedua Yesus menghendaki agar kita masuk ke dalam kandang, barusan yang ketiga Yesus menghendaki agar kita berani keluar. Sekarang yang terakhir Yesus menghendaki agar kita kembali pulang. Kembali pulang. Seorang senior pendeta Andreas Sani di Waingapu NTT, ketika kami melayani di tempat beliau bercerita, dia berkata, "Ada 2 hal yang selalu saya rindukan." Wah, pengen dengar juga nih. Ada 2 hal yang selalu saya rindukan. Yang pertama, apabila tugas di pekerjaan sudah selesai. Yang kedua, apabila perjalanan di luar negeri pun sudah usai. Jadi kerinduan pendeta Andreas Sani adalah kalau jam kerja sudah selesai, kalau tugas di luar kota ataupun di luar negeri sudah usai, itu kerinduannya sama. Apa? Pulang, saudara. Pulang. Jadi katanya rumah kita adalah istana kita. Maka berbahagialah kita kalau hari-hari sedang kerja, tiba-tiba ngeliat jam, kepengennya pulang, saudara, bukan kepengen ada di tempat lain. Berarti memang rumah kita adalah istana kita.
Ini adalah hal yang sama ketika kita ada di luar, kita bekerja, kita mengabdi, kita melayani, kita melakukan perjalanan yang jauh. Wah, debunya membuat kita kotor. Kadang-kadang terperosok, membuat kita lecet, terluka. Kadang-kadang mesti bertarung dengan hal-hal yang kita nggak sukai, membuat kita akhirnya mesti mengalami berdarah-darah. Kita mesti pulang. Karena tempat di mana kita pulang, kita akan diobati, dibersihkan, kita akan di recovery, kita akan dipulihkan kembali. Dan gereja adalah salah satu tempat itu. Jadi saya enak-enaknya sukses dalam bisnis, enak-enak sukses dalam pelayanan di luar. Jangan lupa kembali ke hadirat Tuhan, kembali ke gereja, ke persekutuan. Kita perlu, dan kita perlu Tuhan. Saudara, satu hari ada kesaksian seorang hamba Tuhan yang punya gereja sedang berkembang. Cuma persoalannya gereja itu tidak punya areal parkir yang cukup. Gembala berdoa, jemaat berdoa, dan rupanya doa ini Tuhan kabulkan, saudara. Tetangga gereja tiba-tiba menghampiri dan berkata, "Pak Pendeta, saya lihat kalau sekarang ini parkiran sudah menjadi satu kesulitan ya Pak. Karena jemaat bawa mobil begitu banyak." "Iya nih, kita alami kesulitan tempat parkir." Bapak ini berkata, "Pak Pendeta, saya punya ruko kan di samping gereja ini ada 5. Pakai aja areal parkirnya Pak. Kalau kebaktian di hari Minggu, pakai aja Pak. Nggak usah bayar, gratis." Wah, luar biasa Tuhan kalau kasih jalan. Tidak hanya areal 1 ruko, ini 5 ruko, saudara. Aduh, puji Tuhan, terima kasih ya kok ya, terima kasih. Iya, silakan Pak, pakai aja. Nah, saudara, ketika menjelang akhir pembicaraannya, kemudian Bapak ini berkata, "Iya, saya kasih ini tiap minggu pakai. Tapi di minggu terakhir setiap tahun, saya akan tutup tempat ini." Loh, kenapa? Jadi kalau 1 tahun itu 52 minggu, maka pemilik ruko akan kasih 51 kali boleh dipakai, tapi yang ke-52 tidak. Bapak Gembala berkata, "Kenapa kok? Kenapa mesti ditutup di minggu yang terakhir?" Pemilik ruko itu berkata, "Ya cuma sekedar mengingatkan saja, ruko ini saya punya, bukan gereja punya." Saudara, kadang-kadang kehidupan kita pun suka lupa hidup ini adalah miliknya Tuhan. Bahkan yang kita terima sebagai kekayaan itu pun miliknya Tuhan. Kita seringkali lupa, tapi pada waktu kita ada di rumah Tuhan, kita disadarkan. Dengan telanjang kita lahir, dan dengan telanjang pula kita kembali. Apalagi hari-hari ini, saya sendiri telah kehilangan banyak teman yang meninggal karena COVID. Dan dalam minggu ini aja udah 3 orang yang kami hantar ke pengkremasian, saudara. Ya, di dalam peti nggak ada apa-apa, saudara. Ya, padahal dia punya aset cukup banyak. Ya, seperti firman Tuhan, datang tidak bawa apa-apa, pergi tidak bawa apa-apa. Tapi bersyukur kalau kita semasa hidup ini, kita mengisi hari-hari ini untuk bisa memuliakan Tuhan, untuk menyediakan diri dipakai menjadi alatnya Tuhan, menerangi dunia ini yang semakin hari semakin gelap. Amin. Mari sama-sama saudara kita akan berdoa buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan di mana kami boleh mendengar firman-Mu. Itu sebabnya Engkau lihat setiap keadaan kami. Mungkin kami sedang dalam ketakutan, mungkin kami sedang dalam kelemahan, atau mungkin juga kami sedang mengalami kesakitan. Engkau adalah Tuhan Gembala yang baik. Engkau hadir ketika firman-Mu diberitakan. Itu sebabnya Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang merindukan pertolongan Tuhan dengan percaya. Dengan percaya, Tuhan, kami mau menghampiri Engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang sementara mengikuti ibadah ini secara online, kalau Engkau mau didoakan secara khusus, Engkau bisa taruh tangan kanan saudara di dada. Yesus adalah pintu. Dia menghendaki agar kita percaya, maka mujizat itu nyata.
Bapa, dalam nama Yesus, Engkau melihat setiap tangan kami yang kami letakkan di dada. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati kami. Buat hati kami menjadi hati yang tulus percaya kepada Engkau Yesus. Di dalam nama Yesus, apapun kebutuhan kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjamah kami, membukakan rezeki bagi kami, bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa di masa lalu, Tuhan juga berkuasa di hari ini, bahkan di hari esok dan terus sampai kami menutup mata. Kami terima janji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunkan setiap tangan kita. Bapak, kami berdoa buat gereja-Mu GKS Grogol ini. Tuhan juga mari menolong. Baik untuk Bapak Gembala, semua pengerja. Buat kehidupan kami juga mencontoh seperti Engkau. Menjadi gembala bagi jemaat-Mu. Gembala yang baik. Bapak berikan kesehatan buat semua hamba-hamba-Mu, bahkan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak. Amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Kita mau bawa bangsa Indonesia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Shalom, puji Tuhan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini yang luar biasa, yang sudah memberkati kami, bahkan menguatkan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Dan mari jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang diberkati Tuhan dimanapun ada, kita akan berdoa secara bersama-sama, secara korporat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi ini kami datang kepadamu menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang boleh kami dengar bersama-sama di ibadah online pagi ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati hamba Allah yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Bapak Pendeta Hendy Kasidi, Tuhan memberkati beliau, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan juga memberkati pelayanannya, sehingga semakin diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami juga menyerahkan Bapak Gembala senior kami, yaitu Bapak Pendeta Gunadi Subrata. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati beliau, memberkati keluarganya, Tuhan juga memberkati pelayanannya, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat dari surga, sehingga Bapak Gunadi boleh memberkati, bahkan boleh menggembalakan satelit-satelit yang ada, bahkan umat Tuhan yang dipercayakan, yang boleh digembalakan oleh Bapak Gembala kami. Bapak di surga, terima kasih juga untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menggembalakan setiap satelit yang ada. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, Tuhan berkati dengan kekuatan, Tuhan juga memberikan hikmat untuk menggembalakan umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka ya Bapa, sehingga dengan hikmat yang dari Tuhan di masa pandemi ini, bahkan di tengah-tengah ibadah online ini, Tuhan dipakai Tuhan untuk menguatkan, bahkan memberikan makanan rohani yang luar biasa untuk umat Tuhan, sehingga umat Tuhan akan semakin mengalami kebangunan rohani, semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan, bahkan semakin mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami sesuatu yang luar biasa. Walaupun secara fisik tidak bisa ketemu, secara fisik tidak bisa menyatu, tidak berkumpul, tapi roh kami satu di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang ada, memberkati pergumulan mereka, baik itu masalah pekerjaan, masalah perekonomian mereka, keuangan, bahkan hubungan antara suami dan istri, hubungan orang tua dengan anak. Tuhan menolong, Tuhan memberkati supaya di tengah-tengah kesulitan yang ada ini Tuhan, untuk memberi kesempatan kepada setiap umat Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada, sehingga nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan lewat kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, kami pada pagi ini juga menghadapkan bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur ya Bapa, kalau sampai saat ini bangsa kami boleh melewati masa-masa sulit, boleh melewati masa pandemi ini, yang walaupun sampai saat ini pandemi ini masih ada, tapi kami percaya kalau Tuhan sudah melakukan hal-hal yang luar biasa di tengah-tengah bangsa kami, Tuhan juga akan menolong ke depannya supaya bangsa kami akan mengalami sesuatu yang luar biasa, sehingga boleh lepas, bahkan boleh lepas dari masa pandemi ini Tuhan. Bangsa kami disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Bapak Presiden, pemimpin bangsa kami ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan Bapak Joko Widodo bersama keluarganya, bersama dengan para menteri yang mendampingi Bapak Jokowi di dalam memimpin bangsa ini. Tuhan juga memberikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat supaya Bapak Jokowi boleh membawa bangsa ini semakin mengalami hal-hal yang luar biasa. Bahkan bangsa ini akan mengalami penuntasan, boleh mengalami kemenangan di dalam melewati
masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang luar biasa. Kiranya Tuhan berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini, tim musik, juga song leader, singer yang menyampaikan firman Tuhan, yang bagian audiovisual. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari ini kami mau mengakhiri doa syafaat pagi ini. Kami percaya bahwa doa kami didengar oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah, saudara-saudara. Biar hati kita terus melekat kepada Tuhan di tengah-tengah masa sulit ini, saudara. Dan hidup kita berkemenangan karena Tuhan yang selalu memberikan kepada kita kekuatan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Bunadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.